Teman-teman yang sekarang berjualan, berbisnis, kenapa kok tiba-tiba jadi moody, semangatnya naik turun? Itu bukan disebabkan karena how to-nya, bukan salah caranya. Yang salah selalu bermula dari yang namanya why-nya. Islam, teman-teman, kalau Anda belajar Islam, itulah yang dinamakan dengan iman, itu yang dinamakan dengan akidah. Dimana segala sesuatu, kalau misalkan kita pengen melihat sebuah pohon yang besar ke atas, pengen buahnya bagus, jangan ubah buahnya, jangan ubah rantingnya, ubah bawahnya, akarnya, yang tidak terlihatnya. Apa itu yang tidak terlihat? Cahaya matahari yang masuk. Ya, bagaimana itulah petuah mentor. Apalagi yang tidak terlihat, air yang diserap. Itulah yang namanya belajar. Apalagi yang masuk, ada yang namanya kritikan, cacian, cibiran. Itu yang namanya pupuk. Itu yang gak pernah orang lain lihat. Nah, orang lain hanya melihat yang di atasnya. Nah, sama kalau dalam kita hidup sekarang dalam bisnis. Bukan salah how to-nya, aduh teknik closingnya salah. Bukan, kitanya alasannya yang kurang kuat. Kalau kita punya alasan yang kuat, apapun tekniknya kita pelajarin. Saran saya adalah perkuat lagi alasannya. Temukan why-nya. Kenapa gue harus berjuang di bisnis ini? Memang saat merintis itu saat yang paling susah. Cerita ke teman takut diremehin, cerita ke orang tua takut gak dibolehin. Sama aku dulu juga gitu kok. Tapi saat kamu merintis, tugas betul cuma satu. Cukup berusaha aja. Jangan pernah nyerah ya. Karena ada orang yang tersayang yang harus kamu bahagiain. Tips buat entrepreneur, jangan fokus kepada bisnis modelnya. Jangan fokus kepada apa yang orang lakuin di luar. Fokus kepada masalah yang dialami banyak orang. Kalau masalah itu tidak dialami banyak orang, ya bisnisnya segede gitu. Kalau masalah itu dialami banyak orang, ya kesempatannya segede gitu. Fokus kepada masalahnya, fokus kepada apa masalah yang konsumer itu hadapi. Jangan fokus kepada business model, monetization ini, enggak. Masalahnya dulu. Ada nggak masalah? Lalu pertanyaan kedua, bisa nggak gue pecahkan masalah ini melalui suatu produk teknologi? Oke teman-teman, kita lanjut ya prinsip 50, 30, dan 20 untuk kamu yang bergaji 1,5 juta setiap bulannya, yaitu 50%-nya 750.000, 30%-nya 450.000, dan 20%-nya 300.000. Pembagiannya adalah 750 kamu gunakan untuk biaya hidup, mudah-mudahan cukup. 450.000 untuk menabung atau investasi wajib ya, dan 300.000 untuk hiburan. Tapi kalau kamu merasa hiburan gak penting, kamu masukkan untuk biaya hidup ya. Guys, bahagia itu sederhana tahu. Dengan gaji yang sedikit,
Kamu bisa menjadi orang yang paling bahagia dan paling bersyukur asalkan kamu cerdas mengelola keuanganmu. Oke? Semoga membantu. Berbisnis itu adalah rezeki. Kalau kita gagal, artinya kita sedang belajar. Kalau kita sukses, artinya kita harus bersyukur. Tapi kalau kita cuma jadi penonton, artinya kita akan tertinggal. Mulailah dari apa yang kita bisa. Pelan-pelan, kita pasti bisa mengerjakan apa yang awalnya kita rasa kita nggak bisa. Asal kita mau belajar, pasti bisa. Semangat menjadi rezeki ya teman-teman. Self-talk menentukan tindakan kita. Tindakan kita menentukan habit atau kebiasaan kita. Kebiasaan kita menentukan pola pikir kita. Pola pikir kita menentukan self-talk kita. Jadi, kalau kita mau merubah pola pikir kita, yang kita ubah adalah self-talknya dulu, gitu. Jadi self-talk adalah kita bisa, kita mampu, ini mudah, ini sekarang, ini segala macam kita lakukan. Itu akan merubah kita punya habit gitu. When you're starting a business, it's actually you are nobody. You don't have a capital, you don't have a network, you don't have a knowledge, you don't have the experience. This is a real challenge. The most important thing is in that time, I have to try. Trial and error. Whatever, a lot of mistake I make, that is also the learning process. I always remember about what the Charles Darwin is talking about. Is actually not the strongest and smartest species will be survived, but is actually the most adaptable. For me, success is about how much is actually you can be becoming good people. It contribute a lot to your society.